Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas jawaban dari ujian tengah semester UTS untuk mata kuliah program Linux. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama bagian pilihan ganda, itu terdiri atas 5 soal. Jadi nomor 1 itu pertanyaannya, direktori sistem Linux yang berisi informasi untuk melakukan startup adalah, ya pilihannya ada 5 gitu ya, /root, /bin, boot, etc startup. Nah, di sini memang banyak, kalau kita lihat jawabannya banyak yang pilih /etc ya. Jadi /etc itu sebetulnya berisi untuk file-file konfigurasi. Nah, jawaban yang betul adalah /boot gitu ya. Jadi di situ ada misalnya informasi kernel dan sebagainya untuk keperluan startup Linux. Kalau yang /startup ini sebetulnya hanya pengecoh ya. By default dia nggak ada di Linux /startup. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah /boot. Itu kalau kita lihat jawabannya di sini hanya ya sekitar 6% gitu ya, atau yang menjawab 6 orang yang betul. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Perangkat Linux yang menyediakan antarmuka berbasis command line untuk mengakses shell adalah, jawaban yang betul adalah B, terminal. Nah, di sini kalau dilihat persentasenya cukup lumayan banyak yang betul, 69%. Jadi shell script ya adalah ya anggaplah programming gitu ya di shell. Command ini sebetulnya prompt di Windows ya. PWD itu untuk mengganti password super user ya, user yang punya otoritas tertentu ya. Jadi jawabannya adalah B, terminal. Nomor 3, tulis perintah untuk mengubah permission file praktikum.txt agar user dapat melakukan read, write, execute, group dapat melakukan read, execute, dan other hanya dapat read saja. Jadi jawaban yang betul adalah yang keempat. Jadi menggunakan perintah chmod 754 praktikum.txt. Jadi kalau saya perhatikan juga yang menjawab cukup banyak yang betul. Jadi chmod, kemudian 7 untuk read, write, execute, 5 untuk read dan execute, 4 untuk read saja, other. Jadi jawaban yang betul adalah yang keempat. Dan persentasenya cukup banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Jenis looping yang digunakan dalam shell script di mana minimal 1 kali perintah dijalankan walaupun dalam kondisi tidak memenuhi, yaitu, nah di sini yang paling tepat adalah yang pertama, until loop gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang betul sekitar 47,9%. Jawaban yang betul ya cukup ya hampir setengah yang betul. Jadi untuk loop until loop ini dia minimal 1 kali dikerjakan walaupun kondisinya salah ya, karena statement dulu baru nanti dicek kondisinya di terakhir. Jadi until loop gitu. Kalau while dicek lebih dulu, for juga sama, dicek lebih dulu, select juga. Ini hanya pengecoh statement loop. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Jadi berikut ini adalah header file dalam pemrograman C untuk menjalankan fungsi square, log, pow gitu ya, dan lain-lain. Itu adalah yang terakhir, mat.h. Nah, ini juga yang betul banyak, 84,5%. Oke, jadi itu untuk pilihan ganda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uraian. Jadi ada beberapa soal uraian. Nah, yang pertama 1A nya itu untuk menjelaskan hak akses dan dari suatu file atau direktori ya. Yang B nya itu struktur direktori. Jadi hak akses ya sebetulnya ada di slide saya. Jadi teman-teman bisa menjawab kira-kira seperti ini, walaupun beda juga nggak masalah, tapi intinya adalah hak akses ada 3 macam, read, write, execute. Kemudian mode aksesnya itu ada untuk 3 kelompok owner, group, sama other. Jadi ini ada tabelnya. Jadi user, read, write, execute, group, read, write, execute, other, read, write, execute gitu ya. Nah, ini kalau dalam perintah shell atau kita misalnya ls gitu ya, minus LA, maka
Nah, di sini kelihatan gitu ya. Satu digit pertama untuk directory atau file, kemudian yang 3 digit selanjutnya itu untuk owner, 3 digit berikutnya untuk group, 3 digit berikutnya untuk other. Nah, ini contoh perhitungan ya. Jadi untuk permission seperti itu. Kemudian untuk struktur directory, jadi di sistem Linux directory diorganisasi secara hierarki ya, seperti struktur pohon. Kemudian level tertinggi dari struktur directory adalah directory root atau root directory. Kemudian semua file dan directory lain berada di bawah directory root. Nah, ini kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya. Jadi root directory, kemudian di bawahnya ada /bin, /etc, /sbin, usr, var gitu ya, home, proc, root, opt, mnt gitu ya, dan sebagainya. Nah, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan RDBMS Postgre. Jadi di sebelah kiri itu ada tabel gitu ya, perbandingan DBMS. Ada MySQL, MariaDB, Oracle, Postgre, Microsoft SQL Server, MongoDB, Redis, Cassandra, Elasticsearch. Nah, di situ ada beberapa parameter: data structure, licensing, documentation, scalability, other data structure, sama learning curve. Nah, kalau kita perhatikan di Postgre itu data structure-nya dia objek relational SQL, kemudian licensingnya open source, dokumentasinya ya tidak terlalu bagus gitu ya, tapi komunitasnya kuat. Kemudian scalability-nya vertikal, data struktur lainnya dia mensupport NoSQL. Untuk learning curve-nya dia termasuk tipe hard. Nah, di tabel yang kanan di situ ada pro dan kontranya gitu ya. Misalnya pro-nya mudah digunakan, punya security yang kuat, kemudian availability-nya tinggi, dia lisensinya open source, GPL, kemudian komunitasnya banyak, dia mendukung prosedur ya, kemudian support konsep Echid gitu ya, kemudian dia punya fitur yang baru, misalnya table space, kemudian native Microsoft Windows version dan sebagainya. Nah, dia salah satu keunggulan lainnya juga it runs on all operating system ya. Jadi hampir semua sistem operasi didukung oleh Postgre. Kemudian kita bisa locking mekanisme. Jadi ada mekanisme locking. Kemudian dia punya user defined data type ya. Kita bisa mendefinisikan tipe data sendiri. Dan dia juga support image, audio, video storage, dan support graphical data, dan dia juga support GIS ya, untuk sistem Geographical Information System. Nah, ini kontranya ya. Jadi ya masalah memori utilisasi lebih tinggi, kemudian ya kalau di compare performanya ya tidak terlalu baik juga sebetulnya. Kemudian ya dibanding MySQL ya tidak lebih populer. Kemudian ya yang skillful di bidang Postgre tidak banyak gitu ya. Tapi ini sebetulnya kesempatan buat kita belajar gitu ya. Kemudian ya speednya juga kalau ditinjau tidak sebaik DBMS lain gitu ya. Contoh MySQL untuk replikasi juga cukup kompleks. Jadi ini ada pro dan kontranya. Jadi ya kira-kira jawabannya seperti ini gitu ya. Kalimatnya boleh beda gitu. Nah, yang ketiga, kalau diketahui resources yang rendah seperti ini, distronya kira-kira pilih yang mana gitu ya. Nah, saya dapat dari ini source-nya di sebelah kanan bawah itu ada linknya. Jadi sebetulnya ada 15 pilihan ya. Yang paling ringan di situ ada TinyCore gitu ya, the most lightweight distro. Kemudian juga saya lihat teman-teman banyak menjawab misalnya Ubuntu gitu ya, salah satu turunan Ubuntu yang paling ringan gitu. Atau juga ada yang jawab Zorin gitu ya, beberapa orang Zorin, beberapa orang juga ada yang jawab Puppy Linux gitu ya. Jadi ya silakan aja gitu, tapi intinya adalah Linux yang 15 ini dia bisa berjalan di resources hardware yang rendah gitu ya. Jadi memang dia untuk old mesin atau yang mesin yang punya resources yang rendah.
Oke, untuk bagian ketiga ada studi kasus ya. Jadi soal pertama misalnya diketahui perintah sudo chown -rf apache -2 www.data /var www html stimic gitu ya. Jadi maksud perintahnya adalah, jadi yang pertama kata sudo menandakan perintah dijalankan dalam mode super user. Artinya dia butuh hak akses lebih untuk menjalankan perintah. Kemudian perintah yang chown -rf apache -2 www.data /var /www /html /stimic ini untuk mengubah kepemilikan direktori /var www html stimic dan subdirektori serta file-file yang berada di bawahnya dengan ownernya apache dan grupnya www.data. Untuk opsi -rf itu berarti dia perintahnya dilakukan secara rekursif, berulang, dan dalam mode force, memaksa. Kemudian untuk perintah di atas umumnya digunakan untuk mengatur direktori atau file yang diperlukan dalam deployment website ya. Jadi biasanya kalau teman-teman mau deploy website, ya kadang harus ubah permission ya. Oke, untuk kasus nomor 2 di sini menghitung penjumlahan deret Fibonacci ya. Jadi deret Fibonacci adalah deret penjumlahan dari dua bilangan gitu ya. Nah, di sini ada dua saya kasih. Jadi yang pertama dengan looping for. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ya seperti biasa ini ditulis dalam shell script, ada komentar, kemudian ada clear, echo, enter gitu ya. Masukkan jumlah deret gitu ya. Kemudian ya kita print seperti ini. Nah, di sini ada variabel dan set nilai awal. Saya butuh misalnya ada bill 1 0, bill 2 1, jumlah 0, kemudian saya looping dengan for i sama dengan 0, i kurang dari dolar batas, di sini kita tampung i++, kemudian looping do hasil sama dengan itu ya, bill 1 plus bill 2 if. Nah, di sini sebetulnya if untuk mengecek apakah terpenuhi batas terakhir ya. Kalau batas terakhir terpenuhi, maka yang dilakukan adalah mencetak sama dengan terus jumlahnya berapa. Kalau belum terpenuhi, maka yang dicetak adalah bilangan 1 plus ya angka plus ini ya. Kemudian kita pertukarkan nilainya, bill 1 sama dengan bill 2, kemudian bill 2 adalah hasilnya ini. Kemudian V selesai logiknya, kemudian done looping gitu ya. Jadi looping ini akan berakhir misalnya 10 ya, berarti 10 kali gitu ya. Kemudian echo, maka ini kalau di run seperti ini ya. Jadi kalau kita masukkan angka 10, maka deretnya adalah seperti ini. Oke. Yang kedua, saya pakai while. Nah, pakai while ini sama aja sebetulnya logiknya, cuma saya butuh variabel i-nya di luar, saya set 0, kemudian $i less than kurang dari batas gitu ya, sama. Kalau for kan tadi langsung. Kemudian di situ ada hasilnya sama, if block if-nya sama, cuma bedanya di sini ditambah i sama dengan ekspresi $i plus 1 ya. Jadi ini pengganti i++ tadi di for gitu ya. Dan maka kalau dijalankan juga hasilnya akan sama gitu. Jadi untuk kasus shell script ada dua pendekatan for dan pendekatan while. Jadi terserah teman-teman mau yang mana, sama aja. Nah, yang ketiga, soal terakhir itu ya tentang nilai ya. Jadi di sini ada dua jawaban juga saya tulis gitu ya sebagai variasi. Jadi jawaban yang pertama ya saya butuh include baru ya, namanya stdlib.h. Ini fungsinya untuk melakukan clear screen ya, menghapus layar itu. Jadi di C dalam compiler GCC agak beda, maka dia menggunakan sistem kemudian clear. Nah, di sini butuh variabel nilai, kemudian input nilai kita tampung di sana. \t itu artinya tabulasi, tab, kemudian \n artinya new line ya, enter gitu ya. Saya tampung di scanf-nya $i sebagai integer, kemudian dan nilai masuk ke variabel nilai, kemudian biasa ini struktur if-nya
If nilai lebih dari sama dengan 0 dan n nilai kurang dari sama dengan 40, maka grade-nya apa? Backslash t itu tab, kemudian titik 2 backslash n tuh artinya enter 2 kali ya. Kemudian sampai terakhir else print input nilai salah, masukkan angka 0 sama dengan 100 ya. Kemudian return 0. Jadi ini untuk kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua misalnya saya bikin dengan looping. Jadi inputnya bisa berkali-kali gitu dari keyboard. Jadi ini saya pakai int nilai deklarasinya, kemudian ada karakter huruf sama dengan y huruf besar, kemudian clear screen ya, system clear, kemudian do. Ini sama sebetulnya, cuma bedanya di sini ditambah print input lagi y atau y besar sama dengan ya, atau n kecil sama dengan tidak gitu ya. Scan f spasi %c itu karakter, kemudian dibaca di dan huruf. Nah, baru kita kasih while gitu. While huruf y besar or huruf sama dengan y kecil gitu ya. Jadi selama dia dijawab y, maka dia akan looping terus gitu ya. Dia akan kembali ke atas kalau saya jawab y. Ini contohnya misalnya input nilai 68, kemudian grade-nya B, input lagi, saya jawab Y, saya tulis 98, grade-nya A, kemudian input lagi ya, saya masukkan 101, kemudian nilai errornya muncul, yang terakhir input lagi, saya jawab N, baru dia keluar looping ya. Jadi kira-kira jawabannya seperti ini gitu. Oke, logiknya sama, kira-kira ya silakan bervariasi, teman-teman juga nggak masalah. Oke, demikian pembahasan UTS kali ini. Semoga teman-teman berhasil dalam menjawab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.